Jangan pernah berputus asa ketika kita ditimpa musibah. Ketahuilah, setiap titik air hujan yang jernih itu berasal dari awan yang gelap. Kalau kita merasa lemah, mintalah kekuatan kepada Allah. Kalau kita merasa kesepian, bicaralah kepada Allah. Sungguh Allah lebih dekat dari urat leher kita. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik sahabat, kita jemput Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin Ustadz, Alhamdulillah. Nah Ustadz, kira-kira setahun atau 2 tahun yang lalu ya, pokoknya pada saat COVID sudah selesai, saya ketemu sahabat yang masih dalam kesulitan soal rezeki. Lalu saya anjurkan untuk meminta pada Allah. Namun dia bilang, percuma lah, nggak pernah dikabulkan. Astagfirullah. Saya jadi bingung Ustadz, bagaimana menghadapinya Ustadz? Ya, itu ada ayatnya tuh. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, mintalah padaku, kata Allah. Niscaya akan aku kabulkan. Bahkan dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca setiap hari berulang kali, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai Allah, kepadamu-lah kami menyembah dan kepadamu-lah kami meminta segala sesuatunya. Ini dia. Ini ada kisahnya nih, kita cerita pakai ilmu sufi aja ya, benar ya. Waktu ada seorang ahli sufi. Beliau ini terus-terusan berdoa kepada Allah. Tapi beliau merasa kok doanya belum terjawab-jawab juga oleh Allah, benar gak? Sehingga setan masuk. Ini setan kayak gitu selalu kelakuannya. Ketika kita kasih celah dikit, dia masuk. Setan masuk ke dalam hatinya, lalu setan bisikkan pada dirinya. Udah berhenti doamu, nggak didengar oleh Allah, udah cukup, kata setan. Sehingga sufi ini, karena udah berulang kali berdoa dan dia merasa belum dijawab juga doanya oleh Allah, dia menghentikan doa-doanya. Sampai kemudian malaikat datang kepada dirinya. Kemudian malaikat bertanya, "Ya fulan, mengapa engkau hentikan doa-doamu itu? Yang selama ini selalu engkau ucapkan berulang kali meminta kepada Allah." Maka ahli sufi ini mengatakan, apakah aku harus terus melantunkan doa-doa tersebut kalau ternyata Tuhan tidak mendengarkan doaku sama sekali? Mungkin diriku masih kotor sehingga Tuhan tidak mendengarkan doa-doaku tersebut. Malaikat tersenyum mendengarnya. Kemudian malaikat itu mengatakan, "Wahai fulan, sadarkah engkau tangisanmu dalam doa-doamu itu adalah jawaban Allah terhadap doamu? Sadarkah engkau bahwa kenikmatanmu dalam berzikir kepada Allah adalah jawaban Allah terhadap doa-doamu? Sadarkah engkau kerinduanmu kepada Allah, kerinduanmu untuk melakukan sholat-sholat malam, berbincang-bincang dengan Allah adalah jawaban Allah terhadap doa-doamu?" Oleh karena itu, ini dalam ilmu tasawuf nih, caranya Allah menjawab doa-doa kita, bukan kita minta A, dikasih A. Kita minta A, dikasih B. Diminta B, dikasih C. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, ketika itu Allah mendengarkan doa-doa yang selalu dipanjatkan oleh hamba-hambanya. Dan malaikat ketika itu udah mau mengabulkan, udah mau mewujudkan apa yang diminta oleh hamba-hamba yang berdoa tersebut. Kata Allah bilang apa? "Ntar dulu," kata Allah. "Aku masih rindu mendengar nama-namaku dipanggil-panggil oleh hambaku itu." Bentar dulu, kata Allah. Jadi Allah punya caranya sendiri. Ketika kita berdoa dan berdoa, selalu menyebut-nyebut nama Allah, menggantungkan harapan kita, Allahus Samad, menegaskan kembali bahwa Allah lah tempat bergantung,
Allah merasa senang kepada hamba-hambanya yang selalu melantunkan doa-doa tersebut, berserah diri meminta pertolongannya Allah. Nah, dalam kaitan inilah Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, jangan engkau jadikan lambatnya doamu dikabulkan oleh Allah karena engkau baru saja atau engkau telah melakukan suatu dosa menjadi engkau berputus asa dalam melantunkan doa-doa tersebut dan berhenti dari meminta kepada Allah. Karena Allah telah berjanji kepada kita bahwa Allah akan mengabulkan semua doa-doa kita sesuai dengan kehendaknya Allah, sesuai dengan apa yang Allah anggap terbaik untuk diri kita, bukan sesuai dengan kehendak kita. Allah akan mengabulkan doa kita pada waktu yang terbaik menurut Allah untuk kita, bukan pada waktu yang terbaik menurut kita. Nah, ini yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah, sehingga bagi kita tidak ada kata berputus asa dalam berdoa, karena doa-doa itu sendiri telah mengembirakan Allah, menunjukkan, menegaskan Allahus Samad, bahwa Allah lah tempat bergantung segalanya, menegaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kapan Allah ngasihnya? Terserah Allah. Tapi yang jelas, semua ketetapan yang diberikan Allah atas kita adalah yang terbaik untuk diri kita. Bukan mengikuti kehendak kita, tapi mengikuti kehendaknya Allah. Ilmu kita sangat cetek, kita nggak tahu. Kita minta ini, nggak dikasih sama Allah ini. Nah, kenapa kita minta ini? Karena ilmu kita itu baru sampai situ aja. Tapi Allah mengetahui jauh lebih baik dari kita, sehingga Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Walaupun yang terbaik bagi kita tidak terbayangkan sebelumnya bagi kita. Pernah gak ngerasa kayak begitu? Tiba-tiba kita diberikan suatu kenikmatan sama Allah yang gak pernah terbayangkan sama kita sebelumnya. Jadi Allah akan mengabulkan sesuai dengan kehendaknya Allah dan sesuai dengan waktu yang diinginkan oleh Allah yang terbaik buat kita. Baik itu, Yubit. Ustadz, kan kita bicara putus asa nih Ustadz. Oke. Banyak dari orang yang putus asa ini kemudian menjadi sebuah penyakit jiwa. Iya. Bunuh diri. Betul. Apa yang terjadi pada nyawa dan jasa mereka, Ustaz? Oke. Kita ulang lagi ya. Ada jasad, ada nyawa, ada ruh. Yang membuat kita stres adalah karena nyawa kita tidak bisa menerima ketetapan Allah, takdir Allah untuk diri kita. Keinginan kita, keinginan nyawa kita menggerakkan jasad kita untuk merubah sesuatu yang kita tidak punya kemampuan untuk merubahnya, itu membuat kita stres. Kepikiran sama kita pikir bagaimana caranya jalan keluar, muter nggak bisa. Karena emang kita terbatas sebenarnya. Nah, inilah yang membuat, karena dorongan dari nyawa itu yang nggak tahu, udah buntu, nggak tahu gimana cara jalan keluarnya, maka kemudian dia akan menekan jasad kita juga ikutan kena, nggak mau makan. Misalnya kita baru putus cinta dah sama cewek misalnya, bener gak? Nah, kita nggak bisa menerima, kok diputusin sih? Gimana diputusin? Gue kurangnya apa gitu misalnya. Nah, ini menekan diri kita bertanya, kenapa ini terjadi pada diriku? Kenapa gitu? Seakan-akan dunia ini, kehidupan ini, nggak ada yang ngatur. Padahal semua itu diatur oleh Allah. Tidak ada satu helai daun pun yang jatuh tanpa izinnya Allah. Nah, karena ketidakmampuan kita untuk menerima apapun ketetapan Allah kepada diri kita dengan redha, itu yang membuat orang bisa jadi gila. Dia nggak bisa nerima takdirnya Allah. Nah, kalau dia udah nggak bisa nerima takdirnya Allah, makanya kalau ada sesuatu ya, doa sama Allah. Wahai Allah, tolonglah aku dalam masalah ini. Tolonglah aku dalam urusan ini, Allah. Aku serahkan urusan ini padamu. Gitu bilang sama Allah. Masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang redha atas segala ketetapanmu atas diriku. Karena ketetapanmu itu adalah yang terbaik untuk diriku. Masukkan rasa redha ke dalam diriku, Allah. Sehingga aku mampu menerima apapun ketetapan dari dirimu kepada diriku dengan redha.
dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang engkau redhoi. Itu udah. Kalau itu mah nggak gila udah kita. Apa yang kejadian juga Bismillah dah, emang begitu dah. Hidup ada yang ngatur, Allah yang ngatur, jalanin aja hidupnya Bismillah. Ntar juga lewat. Kalau dalam bahasa ini ya bener ya. Ntar juga selesai sendiri. Kadang-kadang banyak masalah yang selesai yang nggak kita selesaiin sebetulnya. Tapi Allah yang nyelesain dengan satu dan lain cara. Tiba-tiba masalah yang tadinya kayak benang kusut kita nggak bisa pusing kepala kita gimana nyelesainnya. Tahu-tahu selesai dengan cara-cara yang tidak pernah kita bayangkan. Baik, David. Baik Ustadz, ada sedikit pertanyaan dari sahabat tentang apakah perang Palestina Israel itu sudah terdaftar di Lauhul Mahfuz Ustadz, dan apa pendapat Ustadz tentang hal ini? Masya Allah, Masya Allah. Allah punya rencananya sendiri. Allah tahu persis apa yang harus dilakukannya untuk kejayaan Islam wal muslimin. Nah ini men. Cerita Yerusalem itu, cerita Palestina itu berulang kali. Kadang-kadang direbut oleh kaum muslimin, kadang-kadang lepas, kadang-kadang direbut lagi, kadang-kadang lepas. Itu berulang kali terjadi. Dan terakhir kita lihat kemarin ada konflik bersenjata antara Palestina dan Israel. Gaza dibom, rumah sakit dibom, dan sebagainya dibom. Coba kita lihat. Di satu sisi, iya, kita tentu bersedih hati dengan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Iya, pasti. Kita doa, Allahumma aizal Islam wal muslimin, wa dammir a'da'aka 'ad-din. Iya, kita doa dah. Tapi tidakkah kita lihat dengan kejadian itu solidaritas umat Islam seluruh dunia muncul? Bahkan dengan kejadian adanya serangan kepada rumah sakit di Gaza, bukan aja umat Islam yang marah, tapi seluruh dunia menganggap itu menjadi kejahatan kemanusiaan. Lihat ya. Allah punya caranya. Kita tahu umat Islam sebelumnya di Timur Tengah berantem sesama umat Islam lah, perang apa segala macam, enggak. Tapi dengan ada kejadian kemarin, itu solidaritas ukhuwah Islamiyah umat Islam terbentuk. Bahkan lebih dari itu, bahkan seluruh dunia sekarang mengecam kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Jadi Allah punya caranya. Mudah-mudahan kita doakan aja terus agar saudara-saudara kita di Palestina diberikan kekuatan, kesabaran, istiqomah, semangat untuk terus memperjuangkan nilai-nilai Islam ditegakkan di bumi para nabi tersebut. Baik David. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.